Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Rizky, NIM 22821342. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfa, MESY. Baik teman-teman, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab, kemudian ada pemikiran ekonomi Islam pada masa Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada pemikiran ekonomi Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau memerintah hingga akhir hayatnya selama 2 tahun, 2 bulan, dan 3 hari, yakni dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Pada awal kekhalifahannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dihadapkan pada situasi dalam negeri yang tidak kondusif. Oleh karena itu, beliau lebih banyak melakukan konsolidasi internal untuk menjaga kebersamaan umat sepeninggalan Rasulullah SAW. Sebagai contoh kondisi yang harus dihadapi adalah terdapatnya kabilah-kabilah yang murtad dan adanya orang yang mengaku nabi seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap kabilah-kabilah yang murtad. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman pasukan ke beberapa daerah untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad tersebut, yang disebut juga dengan Perang Riddah. Dalam bidang perekonomian, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi dalam negeri di mana terdapat pembangkangan yang menolak membayar zakat. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang perekonomian, yang diantaranya yang pertama ada menetapkan traktat akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Zakat dan berbagai bentuk pendapatan negara dalam ekonomi merupakan instrumen untuk redistribusi pendapatan dalam rangka keadilan sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan dan penghitungan zakat secara akurat dan teliti. Yang keempat, melakukan pendistribusian secara langsung. Hasil pengumpulan zakat oleh Abu Bakar As-Siddiq dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk kemudian langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa dalam waktu yang tidak lama. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Yang kelima, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. Tentang hal ini, Abu Nuaim meriwayatkan bahwa dikatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah, tidakkah engkau mengambil ahli badar sebagai pejabat?" Abu Bakar tersebut berkata, "Saya mengetahui kedudukan mereka, namun saya tidak suka mengotori mereka dengan dunia." Yang keenam, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang ketujuh, mengelola barang tambang atau rikas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja hingga tidak menjadi sumber pendapatan negara. Yang kedelapan, pengembangan dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal. Dan yang kesembilan, penerapan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Nah, pada saat itu, daerah kekuasaan Islam telah terbagi dan setiap daerah memiliki seorang pegawai yang berhak mendapatkan gaji sesuai kedudukan dan kadar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, unta, kayu-kayu, atau benda-benda lainnya. Nah, dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruh kepada kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam mengeluarkan pendapatan yang berasal dari zakat. Ia membayar uang dalam jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Nabi dan tidak membeda-bedakan antara kaum muslimin yang terdahulu dengan para mu'alaf, antara budak dengan orang yang merdeka, dan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, selama masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapatkan bagian yang sama dari Baitul Mal. Ketika pendapatan Baitul Mal meningkat, semua pendapatan manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan telah dikuburkan, Umar memanggil orang-orang kepercayaan, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan.
mereka masuk ke dalam Baitul Mal dan membukanya. Mereka tidak mendapatkan 1 dinar dan dirham pun di dalamnya. Kemudian pembahasan kedua mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dengan memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qurt bin Rizail bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pada 10 tahun masa pemerintahannya, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab dan banyak sebagian wilayah kekuasaan Romawi termasuk Syria, Palestina, dan Mesir, serta semua wilayah kerajaan Persia termasuk juga Irak. Atas kesuksesannya, orang-orang Barat memberi nama gelar Umar sebagai The Saint Paul of Islam, oleh karena perluasan daerah terjadi begitu cepat dan pesat. Maka Umar bin Khattab segera membentuk sistem administrasi negara dengan mengikuti sistem Persia. Administrasi pemerintahan dibentuk menjadi 8 daerah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya. Adapun yang menjadi dasar kebijakan Umar adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil hasil dari kharaj atau harta fai yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar. Kemudian yang kedua, negara memberikan hak atas kekayaan umum, tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Yang ketiga, negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor, dan yang terakhir, negara menggunakan kekayaan yang benar. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu, di antaranya yaitu pembentukan Baitul Mal. Kebijakan yang diterapkan Umar dalam lembaga Baitul Mal diantaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi 4, yaitu pendapatan zakat dan usur, pendapatan khums dan sedekah, pendapatan kharaj, fai, jizyah, usur dan sewa tanah, yang terakhir pendapatan lain-lain. Nah, untuk menyalurkan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen yang dianggap penting. Yang pertama, Departemen Pelayanan Militer, kemudian Departemen Kehakiman dan Eksekutif, ketiga Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan yang terakhir Departemen Jaminan Sosial. Kemudian kebijakan yang kedua yakni mendirikan lembaga Hizbah. Hizbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar atau moral secara umum. Adapun tujuan dari Al-Hizbah ini adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar, sekaligus menggantinya dengan kebijakan dan kemaslahatan hingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram, serta keadilan di dalam masyarakat. Kebijakan yang ketiga yaitu kepemilikan tanah. Nah, pada masa menguasai tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, namun tetap membiarkan tanah tersebut berada pada pemiliknya dengan ketentuan mereka membayar kharaj dan jizyah. Ia berpendapat bahwa penaklukan yang dilaksanakan pada masa pemerintahannya mencukupi tanah yang sangat luas, sehingga apabila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah pada praktik tanah. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang bangsa Arab untuk bertani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan menyerahkan lahan pertanian kepada orang yang bukan ahlinya sama dengan merampok hal-hal publik. Ia juga menjelaskan bahwa negara berhak untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberikan kompensasi secukupnya. Kemudian kebijakan yang keempat itu manajemen zakat. Mata pencaharian sebagian umat muslim untuk kelangsungan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan berternak. Daerah Syria dan wilayah kekuasaan Islam lainnya banyak yang berternak kuda, sehingga pada suatu waktu mereka ada yang mengusulkan kepada khalifah agar menetapkan kewajiban zakat atas kuda dan budak tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak. Kemudian mereka mendatangi kembali Abu Ubaidah dan memberi keras ingin membayar zakat. Akhirnya gubernur menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab dan beliau pun menanggapinya dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Nah, sejak saat itu zakat kuda ditetapkan sebesar 1 dinar. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah menerbitkan mata uang. Mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di daerah Arab seperti dinar atau koin emas dan dirham atau koin perak. Nah, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, bobot dinar adalah sama dengan 1 miskol atau sama dengan 20 kirot atau sama dengan 100 gerai barlei. Sedangkan bobot dirham tidak seragam. Umar bin Khattab menetapkan dirham perak seberat 14 kirot
dan 1 miskol adalah 7/10 untuk menghindari kebingungan dan ketidakseragaman tersebut. Nah, pada masa Umar bin Khattab, penerbitan uang tersebut hanya terbatas pada dirham, sementara dinar tidak dicetak. Percetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala Ajam dengan menambahkan ungkapan-ungkapan Arab. Uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syariah atau 6 dakik dan dicetak dengan murni. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yakni pemikiran ekonomi Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kernam, dan Sistan. Setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Umar. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Nah, diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah diharapkan mampu untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat karena banyak kekacauan yang terjadi setelah masa Umar bin Khattab, serta diharapkan mampu memberikan perubahan baru dalam pemerintahan Islam. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun dengan 6 tahun terakhir mengalami sebagai kekacauan. Ekonomi pada Utsman bin Affan tumbuh dengan pesat, di mana pada pemerintahan Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi. Nah, prinsip-prinsipnya itu sebagai berikut. Yang pertama, pemberlakuan ekonomi politik berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, penentuan pajak dilakukan secara adil. Ketiga, umat Islam diharuskan menyerahkan sebagian hartanya yang lebih mencapai ukuran wajib zakat kepada Baitul Mal, yang kemudian dibagikan kembali kepada kaum yang membutuhkan. Yang keempat, beberapa hak-hak umat diberikan secara menyeluruh. Yang kelima, kaum kafir dihimi dikenakan wajib membayar jizyah, yang kemudian diserahkan ke Baitul Mal, digunakan untuk beberapa keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu juga pemenuhan hak-hak mereka secara adil. Yang keenam, tugas zakat yang bekerja di Baitul Mal ditekankan amanah dalam melakukan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran harta yang akan memunculkan kemudaratan bersama. Kemudian ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada masa ini dalam bidang ekonomi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guna mewujudkan kegiatan perdagangan yang aman, maka dibuatlah semacam lembaga keamanan yang terdiri dari petugas-petugas keamanan. Yang kedua, ada implementasi dari keadilan hukum, maka pemerintah ini membangun beberapa gedung peradilan. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan di sektor perairan. Yang keempat, yakni melakukan pembagian lahan luas kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sebelumnya lahan ini dimiliki oleh para pemimpin Persia. Strategi lain yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam hal ekonomi adalah tetap menjaga prosedur untuk memberikan bantuan dengan uang dengan jumlah yang banyak kepada rakyat. Utsman bin Affan untuk situasi ini secara umum telah menjadikan pedoman keseragaman dalam menangani kebutuhan. Pada masa ini juga pengawasan terhadap zakat dilakukan sangat ketat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengutusan seorang ahli dalam menaksir harta masyarakat ketika telah diwajibkan zakat atas mereka. Nah, menurut Utsman bin Affan, rakyat yang menyatakan wajib zakat adalah rakyat yang hartanya telah dikurangi atau dipotong dari hutang-hutang mereka. Nah, memasuki 6 tahun terakhir kepemimpinannya, yaitu 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Khalifah Utsman ternyata banyak menguntungkan keluarganya yang terkesan nepotisme, telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin, sehingga mengakibatkan kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni pemikiran ekonomi Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, yang kunyatnya adalah Abdul Hasan, dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah SAW dari suku Bani Hashim yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, dikaruniai 2 putra, Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib ditakdirkan menjalankan kepala pemerintahan melalui masa-masa paling kritis berupa pertentangan antara kelompok
Penobatan Ali menjadi khalifah tidak semulus dari penobatan ketiga khalifah sebelumnya. Ali dibayat di tengah-tengah situasi berkabung atas meninggalnya Utsman, pertengkaran, kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum yang memberontak dan membunuh Utsman mendaulat Ali agar bersedia dibayat menjadi khalifah. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap umat muslim, Ali bin Abi Thalib segera mengambil tindakan seperti memberhentikan sejumlah pejabat yang korupsi dan membuka kembali lahan pertanian yang sudah diberikan kepada orang-orang terdekat Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak per tahun sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab. Ali mempunyai konsep yang nyata tentang pemerintahan, administrasi umum, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengannya. Konsep ini dijelaskan pada suratnya yang terkenal dan ditunjukkan kepada Malik Atsar bin Haris sebagai berikut. Yang pertama, tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para pengusaha dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan. Yang kedua, pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. Yang keempat, pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. Yang keenam, kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka, dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang teraniaya, dan para penyandang catat. Dan yang ketujuh, instruksi untuk relawan korupsi dan penindasan mengontrol pasar dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya kita dapat ambil bahwa setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuratan pembayaran zakat dan menindak tegas dan mengurangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Nah, pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan menuju maju seiring ditaklukkannya negara-negara di sekitar Jazirah Arabia yang meliputi Romawi Timur, yakni Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh Persia termasuk Irak. Dan titik berat praktek ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah yang disita dari negara-negara yang ditaklukkan. Kemudian pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahnya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.